Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi bini'matis salati wal ibadah allazi lahu mulkus samawati wal ard allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allazi ja'ala al-qalama lil kitabah al-kitaba lil qira'ah al-qira'ah lil ibadah man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du fa'alamu anna Allah yusallu 'alan nabi qadiman inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena dengan kebesarannya serta keagungannya lah kita semua masih diberikan kesempatan, keluangan waktu, serta kenikmatan, serta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih bisa sama-sama menunaikan rangkaian ibadah Jumat berjamaah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz selawat yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Intannya kota Mekah, permatanya kota Madinah, yang digelar dengan Habibullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah yang telah menggulung tikar jahiliyah, memusnahkan zaman dahiliyah, sehingga kita masuk ke dalam zaman yang terang benderang, zaman Islamiyah yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan cahaya keilmuan. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama mengapresiasikan rasa kecintaan kita, rasa kerinduan kita dengan lafaz selawat yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian khatib berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Ada kiranya telinga itu bosan, jenuh mendengarkan suatu nasihat. Ada kalanya pikiran itu letih, lelah, jenuh mendengarkan suatu nasihat. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin agar nasihat tersebut sampai ke dalam diri setiap manusia. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, mereka masih hidup. Hati mereka masih bisa diajak berkompromi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqasusil qasasa, ceritakanlah suatu cerita-cerita itu, la'allahum yatafakkarun, dan biarkanlah mereka berfikir, dan biarkanlah mereka merenung sejenak. Maka jika diajak berkompromi sudah tidak bisa, tersumbat sudah,
lelah, letih, jenuh karena saking banyaknya beban yang dipikul. Sudah tidak mempan lagi. Maka Allah berfirman dengan rangkaian surat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah mereka merenung. Biarkanlah mereka berfikir. Bercerita tentang seseorang yang tidak punya anak. Tidak ada yang paling layak diuji atau yang paling susah dan sulit diuji. Ya, ini Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. 89 tahun beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan orang-orang yang soleh. Bukan setahun, bukan 2 tahun beliau meminta, 89 tahun di umur yang ke-90-an baru Allah ijabahkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika berbicara tentang keujian, tidak ada kesulitan yang paling menyedihkan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Dicampakkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh anak, bangkrut usahanya, dipenuhi dengan ujian, dipenuhi dengan penyakit yang sangat menderita. Maka tidak ada kesusahan yang paling susah melebihi Nabi Ayub alaihi salam. Jika berbicara tentang seseorang yang berdakwah, yang ditolak dakwahnya, tiada yang paling menyeramkan melainkan Nabi Yunus alaihi salam. Beliau dicampakkan oleh masyarakatnya, dicampakkan oleh jamaahnya. Tidak ada yang paling ngeri dan tidak ada yang paling mengerikan melainkan Nabi Yunus alaihi salam. Dicampakkan ke dalam 2 kegelapan, gelap malam hari, gelap dalam lautan, serta gelap dalam perut ikan. Jika berbicara tentang dimusuhi oleh kampung halamannya, dimusuhi oleh pamannya, dilempar pelipisnya, pecah pelipisnya, meretak gigi rahangnya, melainkan tidak ada yang paling melebihkan melainkan dakwah Nabiina, ini Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahamlah kita bahwa mereka yang dipilih saja oleh Allah Subhanahu wa taala masih diuji dengan berbagai kemeralatan, masih diuji dengan segala kesusahan, masih diuji dengan segala kesusahan dan payahan yang sangat menderita. Sehingga apa dayalah kita jika dibandingkan dengan terompah sendal mereka, kita tidak ada apanya, tidak ada dayanya dan upayanya. Maka malulah kita. Bersujud kening kita pun hanya sekali-kali, bermunajat kepada Allah. Apalah daya jika dibandingkan dengan terompah mereka yang selalu beribadah ketika di bawahnya. Maka jika kita beranggap hidup masih tenang, hidup masih kenyang, maka salahlah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, man lam yaqdir 'alal bala'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyatub rabban siwaya. Siapa yang tidak terima atas segala ketetapan yang aku berikan kepadanya, walam yasbir 'alal bala'i, dan tidak sabar atas segala penderitaan yang telah aku ujikan kepada mereka, falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, maka carilah Tuhan selainku. Maka pahamlah kita sampai di sini bahwa keujian ini adalah tanda Allah cinta kepada makhluknya, cinta kepada hambanya, sehingga sekelas Nabi pun, satu derajat dengan Nabi pun, yang sederajat dengan Nabi pun masih diuji dengan berbagai kemaslahatan, masih diuji dengan kelaparan, ketidaknyamanan, bahkan ketidaktenangan. Maka malulah kita jika berkeluh kesah terhadap segala yang tidak ada upayanya, tidak ada bandingnya dengan para nabi alaihi salam. Maka sesungguhnya cerita ini adalah pembelajaran, la'allahum yatafakkarun. Maka adalah pembelajaran bagi mereka yang berpikir, bagi mereka yang ingin merenungkan
segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Jangan hanya membanding-bandingkan segala kenikmatan yang telah kita terima dengan kenikmatan saudara-saudara lain. Maka bersyukurlah atas segala yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita merasa puas, merasa cukup, merasa tenang dengan segala yang kita rasakan. Mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan kita seorang hamba yang selalu bersabar, berikhtiar, serta berusaha dalam segala keadaan dan situasi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tattaqun. Fa'lamu anna Allah yusallu 'alan nabi qadiman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma idfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tattaqun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tattaqun. Fazkurullahal 'azima yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa li dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.